Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Bagaimana kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat-sehat dan penuh dengan sukacita. Yesaya 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Apapun pergumulan dan persoalan yang dihadapi hari-hari ini, biarlah ayat ini menjadi kekuatan bagi kita semua. Dan pagi hari ini ibadah kita akan dilayani oleh hambanya, Saudara Samuel Bambang Prasetyo. Dan apa saja kegiatan-kegiatan dalam sepekan? Ini dia. Selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun dalam minggu ini. Mari kita berikan yang terbaik melalui persembahan dan persepuluhan yang dapat ditransfer ke rekening BCA dengan nomor 6600117970 atas nama Bapak Thomas Cipta Mustika. Dan jika tidak ada keperluan di luar rumah, mari kita tetap stay at home. Mari tiba saatnya kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Namun sebelumnya saya akan memimpin doa terlebih dahulu. Bapa kami yang baik, Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, ini hari yang Tuhan beri buat kami untuk kami bisa beribadah bersama-sama secara online. Tuhan Yesus menolong setiap jemaat yang menyaksikan. Apapun Tuhan, pergumulan, persoalan yang saat ini, hari-hari ini mereka sedang hadapi. Biarlah Allah yang menguatkan, Allah yang berikan penghiburan, dan biarlah sungguh hati tetap memandang hanya kepada Yesus Allah yang hidup. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh datang dengan hati yang siap, dengan segenap kerinduan kami mau bawa setiap pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Dan waktu ini kami mau serahkan ke dalam tangan Tuhan, jadilah sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Mari kita ikuti ibadah ini dari awal sampai selesai. Biarlah kita semua merasakan lawatan dan kasih Tuhan melalui ibadah pada pagi hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kami mau memberikan yang terbaik buat Engkau Tuhan. Roh Kudus-Mu datanglah, urapilah setiap kami. Penuhi setiap kami. Roh-Mu yang hidup penuhiku, mengalir dalamku.
Yesus, 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 Allah kita yang ajaib. Mari kita memuji nama Tuhan. Haleluya. Ada sukacita, amin. Mari kita bertepuk tangan bersama-sama. Katakan Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Katakan Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Amin. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Katakan samping kanan kirinya, Yesus ajaib. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Yesus ajaib, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib, rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya, tak berubah kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Tak berubah kasih-Nya, kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Katakan dengan iman, tak berubah kasih-Nya. Kasih-Nya, setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku, Yesusku ajaib bagiku. Haleluya. Allah kita adalah Allah yang ajaib, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita yang ajaib, amin. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Yesus ajaib, Dia berkuasa, ada mujizat sebab Yesus ajaib. Katakan Yesus ajaib, Dia berkuasa. Yesus amin. Engkau berkuasa Tuhan. Berkuasa. Katakan ada mujizat. Ada mujizat. Ada mujizat sebab Yesus ajaib. Beri kemuliaan bagi Raja di atas segala raja, Allah yang ajaib, amin. Kami mau dibentuk melalui kebenaran firman-Mu Tuhan. Ubahkan kami Yesus. Jadikan aku bait suci-Mu yang kudus dan yang tiada bercela. Jadikan aku mesbah doa
Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita satukan hati kita sebelum belajar firman Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu oleh karena kasih dan anugerah-Mu saja kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Dan terima kasih untuk momen di mana kami boleh menaikkan pujian dan penyembahan di hadapan-Mu. Kami berdoa biar apa yang sudah kami naikkan itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Dan saat ini kami mau sama-sama duduk diam. Kami mau belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan, kiranya Tuhan membuka mata hati setiap kami untuk kami bisa menangkap pesan Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan yang akan kami pelajari bersama-sama. Dan biarlah saat pemberitaan firman ini dilakukan, Roh Allah bekerja menjamah setiap kami, membuat kami mengerti akan kehendak Tuhan lebih lagi. Dan terlebih lagi Tuhan, firman-Mu menolong kami untuk kami terus semakin diubahkan menjadi semakin serupa dengan gambaran Tuhan kami, Yesus Kristus. Memberkati hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan juga setiap umat Tuhan yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali saya masih diberikan kesempatan untuk bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan saya berharap setiap kita ada di dalam kondisi yang baik, sehat, kuat, walaupun pandemi masih ada, tapi jangan sampai itu semua mempengaruhi semangat kita dalam melayani Tuhan. Jangan sampai mempengaruhi semangat kita mengiring Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini, biarlah kita siapkan hati kita lebih lagi untuk belajar firman Tuhan. Oke? Semua siap belajar firman Tuhan? Baik. Nah, Bapak Ibu, saya punya gambar. Ya. Saudara bisa lihat di screen gambarnya. Sudah lihat? Kira-kira gambar apa itu ya? Gambarnya kok semrawut gitu ya, acak-acakan, wah tumpukan, banyak barang-barang. Tapi tunggu deh, kita lihat. Di situ ada congklak, ada apa itu? Ada lampu petromak, ada trompet, terus ada apa lagi tuh? Kira-kira ini apa ya? Bapak Ibu? Ya, ini adalah toko barang antik. Ini adalah toko barang antik yang mana isinya semuanya itu adalah barang-barang antik. Apa sih barang-barang antik itu? Barang-barang yang memang sudah lama ya, kuno. Ini barang-barang kuno yang sebetulnya ada fungsinya. Sebetulnya ada fungsi. Tetapi udah nggak bekerja lagi, dan akhirnya ini orang yang pemilik toko mengumpulkannya dan kemudian dijual menjadi barang antik. Ya. Saya mau sampaikan seperti ini Bapak Ibu. Orang Kristen akan menjadi hanya seperti barang antik apabila tidak berfungsi sesuai karunia roh yang dianugerahkan oleh Allah. Sekali lagi, orang Kristen akan menjadi hanya seperti barang antik apabila tidak berfungsi sesuai karunia roh yang dianugerahkan oleh Allah. Haleluya. Dan hari ini saya diberikan tema, yaitu kita diselamatkan untuk melayani Tuhan dengan karunia roh. Setelah kemarin kita belajar mengenai anugerah dan keselamatan di dalam Tuhan, dan saat ini kita mau masuk lebih dalam lagi, ternyata kita diselamatkan ini untuk melayani Tuhan dengan apa? Dengan karunia roh. Amin. Dan saat ini setidaknya ada beberapa hal yang harus kita ketahui, bahwa ternyata ada orang-orang percaya, anak-anak Tuhan yang juga belum mengerti akan hal ini, belum juga mengetahui tentang karunia roh. Suatu hari ketika saya mengajar di kelas, membawakan materi ini, materi karunia roh juga, saya
kaget karena apa? Karena di situ ada mahasiswa-mahasiswi yang ternyata mereka juga baru dengar akan hal ini. Dan saya bertanya, apakah gembalamu nggak pernah menyampaikan hal ini tentang karunia roh? Enggak, Kak Sam, dia bilang gitu. Wow. Menurut saya ini suatu hal yang mendasar, yang harus diketahui oleh setiap jemaat Tuhan. Karena kalau kita berbicara mengenai gereja, jelas ini bicara mengenai sesuatu yang ilahi. Bagaimana memanage sebuah gereja? Ya tentunya ada unsur ilahi di dalamnya. Dan satu-satunya, atau salah satu aspek yang harus dipertimbangkan di dalam pengelolaan gereja, tubuh Kristus, yaitu adalah karunia roh. Hari ini kita akan sama-sama belajar. Dan kita akan melihat, ternyata setidaknya saya menemukan 3 penyebab orang percaya belum berfungsi sesuai karunia roh mereka. Ini yang terjadi di semua gereja, ya. Dan saya berharap ketika penjelasan firman Tuhan ini disampaikan, jemaat boleh diberkati, jemaat boleh dibukakan akan pengertian ini, dan mulai tertarik untuk mau terus belajar mengenai karunia rohani ini. Setidaknya ada 3. Yang pertama, orang percaya tidak mengetahui apa karunia roh mereka. Ini yang membuat orang percaya tidak berfungsi sesuai karunia roh mereka. Jadi wajar-wajar aja nih. Saya bilang wajar ya. Maksud saya seperti ini. Jangan heran kalau akhirnya saudara melihat orang Kristen yang kayaknya nyaman di duduk kursi jemaat aja ya kan, berpuluh-puluh tahun doing nothing dan nggak lakukan apa-apa, kayak dari tahun ke tahun ya itu aja, stay sebagai jemaat aja. Ternyata salah satu faktornya ya karena mereka nggak pernah mengetahui akan hal ini, nggak pernah tahu apa karunia roh mereka, sehingga ya berpikir ke gereja hanya sebatas ibadah, duduk diam, kasih persembahan lalu pulang. Tapi pertanyaannya, apakah itu yang dikehendaki oleh Tuhan? Ya. Dan yang kedua, alasan orang percaya belum berfungsi sesuai karunia rohani mereka, yaitu ada yang sudah tahu karunia rohnya apa, tetapi tidak mau menggunakannya. Nah ini beda kasus lagi. Kalau yang tadi nggak tahu, kalau yang kedua ini dia tahu tapi nggak mau menggunakannya. Saya nggak tahu apakah alasannya. Saya pikir ini personally juga ya alasannya ya. Setiap kita bisa sebutkan lah apa alasannya, mungkin nggak mau melakukan atau mengerjakan karunia roh mereka masing-masing. Tetapi ini yang terjadi, sudah tahu tetapi nggak mau. Kembali lagi, kalau bicara mengenai karunia roh, artinya kita juga masih diberikan kemampuan juga untuk bisa mau nggak untuk melibatkan diri, mau nggak mengembangkan karunia roh yang Tuhan sudah berikan. Dan ada yang sudah tahu tetapi nggak mau. Dan yang ketiga ini, alasan kenapa orang percaya belum berfungsi sesuai karunia roh mereka, sebenarnya ini agak paradoks ya. Alasannya yang ketiga adalah karena mereka bukan orang percaya. Paradoks ya, karena loh Sam, kok itu tadi bilangnya orang percaya, tapi ternyata dia bukan orang percaya. Nah sekali lagi, saya mau sampaikan di sini adalah tidak semua orang yang hadir di dalam ibadah gereja, fisik, datang ke gedung gereja, sebenarnya mereka orang percaya. Karena sebetulnya orang percaya itu dari dalam. Dan pada akhirnya memang saya sendiri dan saudara juga nggak akan pernah tahu apakah dia ini orang percaya atau tidak percaya. Yang tahu adalah saya dan saudara, orang itu sendiri di hadapan Tuhan. Apakah dia orang percaya atau bukan? Nah, ketika dia bukan orang percaya ya sudah.
mungkin dia datang ke gereja dengan berbagai macam motivasi, yang mana penekanan saya adalah sesuatu yang dilihat oleh mata jasmani kita, itu bisa memanipulasi dan juga bisa dimanipulasi. Hati-hati dengan penampilan luar, karena bukan satu-satunya penentuan. Oke. Ayat yang diberikan kepada saya adalah 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Mari kita baca bersama-sama. 1 Korintus 12 ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh yang satu dan yang sama, yang memberikan karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus seperti yang dikehendakinya. Nya-nya ini adalah nya Tuhan, besar. Setidaknya dalam penjelasan firman Tuhan yang saya lakukan pada pagi hari ini, ada 4 hal yang saudara dan saya kita akan belajar bersama-sama. Yang pertama, apa sih itu karunia roh? Ya kan? Karena mungkin ada di antara jemaat belum mengetahui apa itu karunia roh. Yang kedua, apa sih fungsi karunia roh? Fungsinya apa nih setelah kita tahu karunia roh itu? Lalu fungsinya apa dong? Kenapa ini menjadi begitu penting buat orang percaya dan khususnya untuk gereja? Yang ketiga, siapa saja nih yang menerima karunia roh? Semua orang menerima karunia roh? Atau laki-laki saja atau perempuan saja? Atau orang dewasa saja atau anak-anak saja? Atau hanya orang percaya? Kita nggak tahu. Kita akan pelajarin sama-sama. Yang keempat, bagaimana menerima karunia roh? Oke? Baik, kita masuk kepada poin yang pertama, yaitu pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama, yaitu apa karunia roh? Karunia roh adalah pemberian yang ilahi. Kata karunia dalam bahasa aslinya itu berarti pemberian spesial, dan itu kata yang sama untuk sebuah arti anugerah. Wow. Saudara tahu anugerah? Anugerah itu sesuatu yang diberikan kepada seseorang yang sebetulnya dia tidak layak untuk menerima. Tetapi anugerah ini diberikan. Itu menjadi anugerah kepada orang itu. Karena dia nggak layak menerima, tapi dia menerima. Kalau di dalam Alkitab kita menemukan sebuah kisah di mana Esther menghadap kepada raja, dia minta anugerah. Karena pada waktu itu belum saatnya untuk dia bertemu dengan sang raja, tetapi dia minta anugerah. Dia nggak layak, tapi dia minta. Dan apa? Raja memberikan anugerah kepada Ratu Esther pada waktu itu. Dan ini juga yang dipakai untuk menjelaskan kata karunia. Pemberian yang ilahi. Kata karunia itu pemberian anugerah spesial, dan kata roh, karunia roh, rohnya ini merujuk kepada roh Allah sendiri, Bapak Ibu Saudara. Jadi ini pemberian yang bukan berasal dari manusia loh. Ya. Ini pemberian bukan berasal dari manusia atau dari manusia atau memang bawaan manusia. Ini bukan. Karunia roh itu memang diberikan dari Allah. Dan saya mau katakan bahwa karunia roh ini yang diberikan kepada orang percaya ini untuk apa? Untuk benefit atau keuntungan orang lain. Kalau nanti kita akan melihat keuntungannya apa, kita akan sama-sama belajar. Dan bukan untuk kepentingan diri sendiri. Ketika saudara dan saya menerima karunia roh ini dari Allah,
Ya, jangan sekali-sekali berpikir bahwa ini untuk kepentingan saya, untuk kepentingan saya sendiri. Sama sekali itu bukan definisi dari karunia roh. Jadi Allah lah yang memberikan karunia itu, yang mana ini sebuah, kalau saya pakai istilah itu, supernatural atau kekuatan super yang dari Allah yang akan menolong orang percaya untuk apa? Untuk melayani. Makanya saudara dan saya nggak akan pernah bisa melayani kalau nggak berdasarkan karunia rohani ini. Saya bilang bukan sembarang melayani ya, harus sesuai dengan karunia roh. Harus sesuai dengan karunia roh. Karena ketika melayani tidak berdasarkan karunia roh, saudara akan merasa exhausted atau burn out, atau bahasanya itu seperti jemu dan seperti nggak ada gairah dan lain sebagainya lah. Mungkin merasa nggak maksimal jadinya. Saudara nggak akan maksimal dalam melakukan pelayanan. Dan ya banyak hal yang terjadi ketika saudara melayani tidak sesuai dengan karunia roh. Dan Tuhan memberikan karunia roh ini ya tujuannya cuma satu, yaitu memang untuk memampukan saudara dan saya bisa melayani. Ya. Kalau saudara melihat Samuel yang saat ini berdiri di depan saudara, Samuel bukanlah tipe orang yang suka berbicara di depan banyak orang, dan atau apalagi sekarang nih ada kamera gitu kan ya, rasanya itu agak-agak gimana gitu. Tetapi saya bersyukur saya mengawali pelayanan saya dari belakang tempat duduk paling belakang, yaitu sebagai seorang soundman dulu SMP, sebagai seorang soundman. Dan saudara bisa bayangkan, saya ingat dulu banget waktu saya SMP itu badan saya kecil banget ya, yang pastinya lebih kecil dari sekarang ini ya Bapak Ibu ya. Dan ketika kami melayani keluar kota, ada KKR gitu ya, dan kami harus bawa barang-barang. Saudara bayangin, anak SMP ini bawa speaker monitor yang gede-gede ini. Dan tentunya nggak sendiri, tenang, nggak sendiri, nanti bisa bahaya ya. Tapi dari situ saya mau terus belajar dan mengembangkan karunia roh yang Tuhan percayakan dalam hidup saya. Dan akhirnya apa? Saya nggak nyangka juga akhirnya Tuhan tambahkan lagi kemampuan bermain gitar, lalu bermain drum, dan saat ini ada di depan saudara sebagai seorang pengkhotbah, penyampai firman Tuhan. Wow, itu sebuah perjalanan yang panjang Bapak Ibu. Sebuah perjalanan yang panjang. Saya yakin saudara juga punya cerita yang sama. Bagaimana saudara akhirnya mengalami proses perjalanan mengembangkan karunia roh itu. Ya. Tetapi di sini saya percaya bahwa apa yang saya lakukan dan saudara lakukan di dalam gereja lokal yang ada di tempat ini, Gereja Baptis Indonesia Rosipina, itu harus berangkat dari karunia roh. Oke? Dan tidak ada seorang pun yang bisa melayani Tuhan tanpa karunia rohani ini. Dia pasti akan didorong oleh sesuatu yang ilahi di dalam dirinya, yaitu karunia roh itu. Nah, sekarang apa fungsi karunia roh? Pertanyaan yang kedua, apa fungsinya karunia roh? Karunia roh fungsinya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. 14 ayat yang ke-26. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Apa aja? Yaitu seorang mazmur, yang lain pengajaran,
atau penyataan Allah, atau karunia berbahasa roh, karunia bahasa roh, atau karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Tetapi semuanya itu, semua karunia-karunia yang disebutkan dari pasal yang ke-12 harus dipergunakan untuk membangun. Ini menarik Bapak Ibu. Jemaat Korintus ini jemaat yang sebenarnya kacau balau, ya. Jemaat yang secara tingkatan sosial, ya, secara aspek sosial, jemaat ini ada di sebuah lingkungan sosial yang berhasil, yang ramai, karena secara geografis juga ini sebuah kota metropolitan, dan tetapi ada masalah di dalam kehidupan berjemaat mereka. Masalahnya apa saja? Kita bisa lihat dari pasal pertama, ternyata ada perpecahan, ya kan? Yaitu ada dosa antara manusia dengan Allah dan juga dosa antara manusia dengan sesamanya. Nah, ini yang sedang dikoreksi oleh Rasul Paulus, dan satu-satunya, ya, salah satunya yang ingin dikoreksi oleh Rasul Paulus adalah mengenai karunia roh. Karena apa? Sekali lagi, karena mereka berpikir karunia roh itu sebagai ajang untuk terlihat lebih baik dari orang lain, terlihat lebih rohani dari orang lain. Kita bisa lihat itu di dalam penjelasan di ayat yang ke-12 sampai dengan ayat yang ke-31. Kata Rasul Paulus, tunggu. Kita itu satu tubuh loh. Kita itu saling melengkapi loh. Kaki nggak bisa berkata, aku bukan tangan, dan aku tidak termasuk tubuh. Enggak, kita itu saling butuh. Ya, saya dan Adriel, kita punya karunia roh yang berbeda, tetapi bersumber dari roh Allah, roh yang sama. Saya dengan saudara, kita punya karunia roh yang berbeda, tetapi perbedaan ini sama sekali tidak menentukan mana yang lebih hebat, mana yang lebih rohani, mana yang lebih jago, mana yang lebih keren. Tidak. Sebab karunia roh itu berasal dari roh Allah sendiri, dan untuk sesama tubuh Kristus. Untuk membangun tadi itu. Fungsinya untuk membangun jemaat. Jadi jangan sekali-sekali berpikir, apa yang saya bisa dapatkan nih ketika saya lakukan pelayanan ini? Apakah saya dapatkan ketenaran? Apakah saya dapatkan uang? Macam-macam. Bisa nggak kita terjebak di situ? Sangat bisa. Hati-hati. Ketika karunia roh ini digunakan untuk kepentingan pribadi, di situ kita sudah melenceng dari kehendak Tuhan. Sesuai dengan 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang ke-26. Jadi betul-betul Rasul Paulus tegaskan bahwa karunia roh, apapun itu bentuknya, digunakan untuk membangun jemaat. Pertanyaannya, apakah orang lain dibangun dengan karunia roh tersebut? Ya, apakah justru malah orang lain jadi nggak memuliakan Tuhan ketika dengan karunia roh itu? Hati-hati ya. Dan saat ini kita akan masuk kepada pertanyaan yang ketiga, yaitu siapa saja yang menerima karunia roh? Jawabannya adalah semua orang percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di pasal pertama, 1 Korintus pasal pertama ayat yang ke-7,
Ternyata Rasul Paulus sudah memberikan keterangan sedikit tentang karunia roh. Ayat yang ke-7 saya akan bacakan. Demikianlah kamu tidak kekurangan dalam suatu karunia pun sementara kamu menantikan penyataan Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi karunia roh ini Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu percaya, saudara dan saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saat itu juga Roh Kudus tinggal di dalam diri kita. Dia yang juga membawa karunia roh itu diberikan kepada semua orang percaya. Itu juga yang akan menjadi, kalau saya pakai istilah partner kita di dalam mengiring Tuhan sampai kelak dia dinyatakan melalui event kedatangan Tuhan yang kedua kali. Peristiwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kapan itu? Kita nggak tahu. Tapi di dalam menyongsong event kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali ini, kita harus mengubarkan karunia roh kita. Jadi nggak semua ya Bapak Ibu ya, sekali lagi saya mau tegaskan, tidak semua orang, tidak semua manusia memperoleh karunia roh ini. Ini spesial, ini khusus, ayat yang ke-11. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh Roh Allah yang satu dan yang sama, yang memberi karunia kepada tiap-tiap orang secara khusus. Ayat tema kita, secara khusus. Seperti yang dikehendakinya. Jadi ini menjadi hal yang terpenting untuk kita sama-sama belajar, mengetahui, dan juga mengambil action terhadap semua penjelasan firman Tuhan ini. Kalau hanya mengetahui saja, ini nggak akan memberikan dampak apapun. Tentunya panitia mimbar memberikan tema ini tujuannya agar jemaat memberikan respon juga dan action terhadap setiap penjelasan firman Tuhan melalui mimbar setiap minggunya. Ini menjadi tantangan kita bersama-sama. Dan apakah sekarang pertanyaannya, saudara dan saya termasuk orang percaya atau enggak? Sudah percaya, tetapi mungkin belum tahu karunia rohaninya. Oh ya udah, gimana cara tahunya? Bisa bertanya kepada rekan-rekan saudara seiman, pemimpin-pemimpin rohani di gereja, karena mereka diberikan kemampuan oleh Tuhan juga untuk bisa melihat karunia rohani apa yang bekerja di dalam Bapak Ibu Saudara. Atau sekarang tuh lebih keren juga. Bapak Ibu bisa searching di Google, di internet, cari karunia roh atau tes karunia roh. Searching, nanti di sana akan ada kuesioner-kuesioner yang harus saudara isi. Dari situ saudara akan mengetahui, oh ini karunia rohani saya. Nah, berdasarkan itu, saudara kasih laporan ke kita, ke rekan-rekan pelayanan di tempat ini, maka kita akan fasilitasi saudara untuk bisa sama-sama mengembangkan karunia rohani itu. Dan pertanyaan terakhir yang akan kita jawab, yaitu bagaimana menerima karunia roh. Jawabannya ada di dalam Kisah Rasul 2 ayat 38, saya akan bacakan. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi, bagaimana menerima karunia roh? Bertobat, menerima Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan dibaptis. Jadi, baptis dan menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat ini memang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Karena ini merupakan sebuah simbol dan juga pernyataan iman kita kepada Tuhan dan kepada sesama, kepada tubuh Kristus yang lain. Ini yang harus kita nyatakan. Dan ketika firman Tuhan ini dikerjakan, maka kita percaya bahwa saat itu juga
saudara dan saya menerima karunia roh yang dari Tuhan. Dan tinggal tugas kita terus mengembangkan diri, terus mau dibentuk oleh Tuhan, mau diajar oleh Tuhan, mengikuti arahan Tuhan di dalam pengembangan karunia roh tersebut. Saya nggak tahu ke depan saya akan bisa apa lagi, saya nggak tahu. Tetapi saya percaya bahwa seluruh kemampuan itu, seluruh kebisaan tadi, atau apapun yang akan Tuhan berikan, saya percaya semata-mata itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk membangun tubuh Kristus dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan ini semakin memperjelas bahwa Tuhan memanggil kita kepada persekutuan bersama dengan tubuh Kristus yang lain, itu supaya kita itu menghidupi fungsi kita, Bapak Ibu. Jangan sampai kita menjadi barang antik yang hanya punya nilai sebagai pajangan. Bisa bayangin tadi, gambar tadi, ya, banyak sekali barang antik yang kalau kita lihat, waduh, jadi kumuh banget. Banyak barang tapi nggak berfungsi, karena cuma pajangan aja. Jangan sampai kita seperti itu. Tuhan memanggil kita bukan untuk menjadi barang antik. Kita spesial, Bapak Ibu. Kita spesial. Dan jangan berpikir kami yang melayani di atas mimbar ini lebih baik dari Bapak Ibu, saudara yang melayani di bawah mimbar, di balik kamera, yang mungkin nggak terlihat di mata orang umum. Jangan berpikir seperti itu, ya. Karena apapun yang Bapak Ibu kerjakan, saudara lakukan, bahkan yang tidak dilihat oleh mata manusia, saudara hidup di dalam karunia rohani itu, dan itulah yang dikehendakinya, yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan saudara tahu, upah saudara datangnya dari siapa? Datangnya dari Tuhan langsung loh. Datangnya dari Tuhan sendiri. Justru saya mau katakan lah, pelayanan di mimbar ini risikonya tuh besar banget. Risiko jatuh dalam kesombongan. Jatuh dengan motivasi yang salah. Bapak Ibu, sampai hari ini, Bapak Ibu, sampai detik ini, ketika saya mau naik ke atas panggung ini, saya betul-betul masih merasakan gemetar dan Tuhan, tolong Tuhan, jangan sampai ini berangkat dari motivasi hati yang salah. Jangan sampai, Tuhan. Karena saya rindu bahwa ini betul-betul boleh memberkati umat Tuhan dan menolong mereka semakin mencintai Tuhan. Saya rindu mempertunangkan saudara semua hanya kepada Kristus. Bukan kepada saya atau kepada mereka teman-teman yang terlihat di atas panggung ini. Dan biarlah mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Ketika saudara melayani sesuai dengan karunia roh, lambat laun saudara akan dipercayakan perkara-perkara yang lebih besar lagi, yang saudara sendiri nggak pernah pikirkan. Dan itu buah dari apa? Dari kesetiaan saudara dan saya untuk hidup di dalam kehendaknya melalui karunia roh. Saya ada tabel beberapa macam karunia roh, ya. Saudara bisa lihat di screen dan saudara bisa cek yang mana yang menjadi karunia rohani saya. Dan saya mau tutup dengan sebuah statement, quotes. Marilah kita berfungsi membangun pertumbuhan rohani orang lain sesuai dengan karunia roh, sebab itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara dan saya bukanlah barang antik. Saudara dan saya adalah tubuh Kristus.
saudara dan saya tidak ada yang lebih baik. Kita sama-sama orang berdosa, sama-sama yang memperoleh anugerah keselamatan, sama-sama yang memperoleh kesempatan melayani raja di atas segala raja. Tidak ada alasan untuk saya dan saudara memenggahkan diri, tidak ada alasan untuk saya dan saudara untuk menyombongkan diri, apalagi dengan karunia roh ini. Mungkin suatu saat Tuhan akan pakai saudara untuk menyembuhkan orang. Pergunakan itu untuk kemuliaan Tuhan. Pergunakan itu untuk membangun tubuh Kristus di tempat ini. Dan semua karunia roh yang disebutkan di dalam ayat-ayat di dalam tabel itu. Untuk membangun. Hanya untuk membangun. Untuk kepentingan tubuh Kristus. Bukan untuk kepentingan diri sendiri. Jadi Bapak Ibu, Saudara, yuk sama-sama berfungsi supaya nggak jadi barang antik yang punya harga tapi nggak sesuai dengan fungsinya. Congklak cuma jadi pajangan. Trompet cuma jadi pajangan. Saya juga searching, ada motor Harley yang udah kuno banget, akhirnya cuma jadi pajangan. Enggak ya? Saya rindu juga melihat jemaat di Rosipina bertumbuh, hidup sesuai dengan karunia roh saudara masing-masing, dan akhirnya saudara maksimal, betul-betul maksimal sampai kepada kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan, dan terima kasih juga Tuhan memampukan hamba-Mu ini untuk menyampaikan penjelasan mengenai firman Tuhan ini. Dan biarlah kami mengambil action, meresponi firman Tuhan ini dengan mau terlibat aktif di dalam melayani, di dalam membangun jemaat satu dengan yang lain, sehingga keberadaan kami tidak seperti barang antik yang hanya sebagai pajangan. Berpuluh-puluh tahun kami jadi orang Kristen, kami hanya duduk diam sebagai jemaat. Tuhan, tolong kami untuk kami bisa mengetahui karunia rohani kami apa, dan juga Tuhan, mampukan kami, pertemukan kami dengan rekan-rekan saudara seiman yang menolong kami semakin mencintai Tuhan, yang menolong kami semakin maksimal dalam Tuhan, sampai menantikan Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Terima kasih Bapa, biarlah firman Tuhan ini boleh tertanam, boleh berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan anak-anak-Mu yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Allah Roh Kudus
Saudara, kita satukan hati kita mau berdoa syafaat. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini, kesempatan kami boleh menaikkan pujian, penyembahan, juga kami juga bisa belajar kebenaran firman Tuhan, mengisi kehidupan rohani kami dengan firman Tuhan, dengan sesuatu hal yang rohani. Kami berdoa biar ini menjadi pendorong kami, untuk kami semangat di dalam mengiring Tuhan dan terus bertumbuh ke arah Kristus sebagaimana kami adalah tubuh-tubuh Kristus. Terima kasih Bapa, dan pagi hari ini kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kami mengucap syukur untuk bangsa ini dengan kondisi pandemi yang terus terkendali. Kami berdoa juga Tuhan terus untuk mendukung pemerintahan di dalam program vaksinasinya, di mana pemerintah menargetkan 2 juta dalam 1 hari orang yang divaksinasi. Kami berdoa biar target ini boleh tercapai, sehingga imunitas menyeluruh ini bisa terlaksana dengan baik dan kami bisa terbebas dari pandemi. Itu yang kami rindukan. Biarlah ini boleh selaras dengan kehendak Tuhan dan Tuhan boleh menjawab setiap seruan doa kami. Kami berdoa Tuhan untuk situasi perekonomian dan seluruhnya yang terpengaruh oleh situasi pandemi. Kami berdoa semuanya akan pulih dan menjadi lebih baik lagi. Kami percaya bahwa tangan Tuhan yang bekerja atas bangsa ini. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk keberadaan Gereja Baptis Indonesia Rosipina. Kami berdoa untuk seluruh pemimpin-pemimpin yang ada di gereja ini. Tuhan memberkati setiap panitia perancang, panitia mimbar, dan juga seluruh rekan-rekan pelayan Tuhan. Tuhan, satukan hati kami Tuhan, untuk kami bisa terus melayani Tuhan, untuk kami terus bisa saling membangun, untuk kami terus bisa mengiring Tuhan dengan setiap karunia roh yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Dan kami mau Tuhan, keberadaan kami, keberadaan gereja ini boleh senantiasa menjadi berkat. Lebih lagi Tuhan untuk orang-orang yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka akhirnya memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk seluruh umat Tuhan, secara khusus jemaat Rosipina. Tuhan, Kau yang mengetahui apa yang menjadi pergumulan jemaat-Mu satu persatu. Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka yang lemah. Engkau memberikan jalan keluar kepada mereka yang saat ini menghadapi permasalahan. Engkau memberikan pengharapan buat mereka yang putus asa. Kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan jemaat-Mu di Rosipina ini sedetik pun. Kami tahu Tuhan, Tuhan hadir, Tuhan memberikan pertolongan tepat pada waktunya. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami bersyukur untuk pergumulan gereja ini, untuk hadirnya seorang gembala sidang. Kami bersyukur untuk Pendeta Wahyu yang sudah meresponi akan undangan untuk bisa melayani di tempat ini sebagai gembala sidang. Kami berdoa biar proses bisa berjalan dengan baik. Biar semuanya ini Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan saja yang ditinggikan atas jemaat-Mu di Rosipina ini. Engkau memberkati setiap proses-proses yang ada sehingga pada waktunya nanti kami bisa melayani bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Dan sekali lagi Tuhan, kami menyerahkan seluruh anak-anak-Mu yang sudah ambil bagian dalam pelayanan di minggu ini. Apapun yang mereka kerjakan, baik kami yang ada di depan layar maupun di belakang layar, kami sadar bahwa kami lakukan ini semuanya karena kami mengasihi-Mu. Kami sadar kami mau melayani karena Tuhan sudah lebih dulu memberikan teladan bagi kami. Mau melayani. Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang Tuhan izinkan. Terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan berikan. Terlebih lagi terima kasih untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan. Biarlah kami mau hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Tolong kami Tuhan, tolong kami. Biar kuasa Allah, Roh Kudus, memampukan kami. Terima kasih. Inilah seruan dan doa kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur dan kami mau dedikasikan seluruh ibadah
hari ini Tuhan, dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dan biarlah Tuhan apa yang kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan, boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami bersyukur menjadi anak-anak Allah, kami bersyukur Tuhan memilih kami, memanggil kami untuk kami menjadi tubuh Kristus. Kami bersyukur biar hidup kami senantiasa memuliakan Tuhan dan boleh memberkati seluruh umat Tuhan dimanapun kami berada. Dan saat ini, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Biarlah kasih karunia yang daripada Allah Bapa, cinta dan anugerahnya yang dinyatakan melalui anak yang tunggal, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, juga persekutuan yang manis, penghiburan, kekuatan yang daripada Allah Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari setiap kita yang sudah menerima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati.